يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر الأولى كمقالي يا بدرة من هذا كل كمالي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا رب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب. وسع الكرم. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة والصلاة والسلام على رسول الله وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسيد المرسلين والإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا السنة فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وبلغ رسول الله والحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب al-mukarramun wa alimil ulama, para kiai, para syatib, para ustad, para asyatidah wal ustadzah, calon haji, calon hajah, amin. Bu, udah pernah naik haji belum? Naik haji belum? Umrah udah belum? Kasihan dia loh. Dinaikin Pak Haji udah belum? Belum juga. Artinya suaminya juga sama, belum pada naik haji, betul? Ini malam-malam yang barokah,
Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Ibu-ibu yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Semua yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Allah ya Rabbal. Wabil khusus yang kita hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Ketua TKM kita Akhinal Kiram Al-Ustaz Syafi'i, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah, amin. Ditambah-tambah keberkahan ilmunya oleh Allah, amin. Ditambah-tambah berkah rizkinya oleh Allah, amin. Ditambah-tambah istrinya oleh Allah, amin. Kata istrinya, jangan Ustaz, saya nggak kuat. Di madu itu laksana luka yang tak berdarah. Saya tanya laksana sembilu yang tak pernah lupa oleh ruang dan waktu. Biarkan diwakilkan oleh Pak RT saja. Masya Allah. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Akhinal Kiram Al-Ustaz Yatin, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat lahir batinnya, berkah hidupnya. Juga yang saya hormati pejabat pemerintah, dari mulai Pak Jokowi, Bapak Presiden hadir. Kenapa nggak diundang? Bupati, Pak Zaki nggak diundang? Undang. Kalau tahu yang tausiahnya Ustaz Abu Hasirin, beliau datang insya Allah. Ngasih bantuan, ini musola jadi 3 lantai. Kagak diundang sih, kagak jadi 3 lantai. Yang hadir Pak Kades ada, diwakilkan oleh Bapak Hendra. Yang mana? Salam ta'zim. Juga pejabat yang paling bontot, Pak RT ada. Ah, ya, sambutan ya. Masya Allah. Ini Bapak RT yang telah menyambungkan silaturahmi saya bisa datang ke hari ini di sini, amin. Bapak RT kita, Bapak Ahid, Masya Allah, ini jangan dianggap enteng Pak. Ini pejabat pemerintah ini, nggak kaleng-kaleng. Pejabat pemerintah yang paling bontot, pejabat pemerintah yang gak pernah dapat gaji tapi dapat komplainan terus dari masyarakatnya, betul tak? Iya, lingkungan kotor, gotnya mampet, banjir, yang bikin sampah masyarakatnya, yang dikomplain Masya Allah. Pembagian BLT nggak rata, RT disalahin. Padahal emang jatahnya terbatas ya Pak Lurah ya, emang terbatas. RT disalahin. Nih RT kurang ajar, yang dibagi BLT cuma tetangga kanan kiri doang sama saudaranya. Lah gua yang jauh ke kebagian, RT disalahin. Sampai ada orang yang rumah tangganya pas saya tak cek orang dia mah berantem baik, rumah tangganya berantem 3 kali kayak minum obat. Yang disalahin siapa? RT. Ini gara-gara RT nggak pernah solusi bab rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, masyarakatnya banyak yang berantem, RT disalahin. Makanya yang sabar deh, yang sabar Bu RT, yang sabar. Mudah-mudahan meskipun jadi pejabat yang paling bontot, nggak bergaji, tapi insya Allah hikmatnya menjadi amal soleh dan amal kebajikan. Alhamdulillah. Juga Pak RW, Bapak Sumani, yang mana Pak RW? Salam ta'zim Pak RW. Tolong perhatikan RT-nya Pak RW. Masya Allah. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita Allah kuatkan dalam menjalankan amanahnya, amin. Juga yang saya hormati para tokoh kesepuhan yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa menghormat dan takdim saya. Juga tadi tim Marawis yang kepret kita, anak-anak kita,
Ya, alhamdulillah sudah tayang dari Ba'da Maghrib ya. Itu lihat tangannya itu kapalan semua. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang saleh. Amin. Juga dihormati ibu-ibu majlis taklim. Bu, seragamnya ada berapa majlis taklim memang ini? Satu. Ini ada yang seragamnya warna apa itu? Merah. Warna merah, ada yang warna hijau, ya, ada biru. Pertanyaannya, udah cicilannya keberapa itu? Lunas. Alhamdulillah. Kalau nggak lunas malu RW. Langsung diambil dari uang cancel yang kas RW nanti. Masya Allah. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena malam hari ini kembali Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di acara yang mulia, di bulan yang mulia. Betul. Di acara yang mulia hari ini kita memperingati Maulidur Rasul, memperingati manusia yang belum pernah kita lihat wajahnya, memperingati lahirnya manusia yang belum pernah kita makan bersanding dengan. Tapi insya Allah mahabbah dan kecintaan kita terus kita rawat sampai akhir episode hidup kita, insya Allah. Di tempat yang mulia, karena hari ini kita berada di musola kita Al-Muhajirin, di majlis sholawat, di majlis ilmu, di majlis silaturahmi. Ini adalah majlis taman-taman surganya Allah. Andaikan Allah nampakkan di hadapan kita, andaikan Allah nampakkan dalam pandangan mata kita, di atas kita ada malaikat rahmat yang mengepakkan sayap-sayapnya, menuliskan di dalam sayap-sayapnya, ditulislah orang-orang yang hadir malam hari ini, dilaporkan sama Allah, ya Rabb, ya Rabb, hari ini kutulis seorang hambamu ya Rabb, namanya Pak Ijo hadir di majlis ini. Ada Pak Ijo? Ditulis nama Samsul Fahri, ditulis RT yang terdolimi, ditulis sama malaikat rahmat. Ya Allah, mungkin dia tak soleh, tak sesoleh yang lain, tapi dalam hatinya hari ini dia mensukseskan acara maulid, maka kutulis ya Allah. Maka kata Allah, berikan dia maghfirah, berikan dia kasih sayang, berikan dia rahmat, berikan dia syafaat karena cintanya kepada Nabiuna Muhammad. Dan kita berada di bulan yang mulia, yakni bulan Maulid Rabiul Awal, lahirnya manusia yang hari ini kita peringati. Mudah-mudahan kemuliaan ini adalah bagian daripada kita juga, bagian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan momentum hari ini adalah maulid yang terbaik sebagai bentuk mahabbah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka muncul pertanyaan, kenapa kita memperingati maulid? Bu, masih hidup? Pak, masih hidup? Apanya yang hidup? Kenapa kita memperingati maulid? Ngapain kita capek-capek? Jam 9 lewat 30 menit Bu. Paling enak kita kan di rumah, betul? Nonton sinetron, ada Anjani, ada nonton Lesti Bilar yang belum kelar-kelar persoalannya, bener? Tapi kita duduk di musola Al-Muhajirin, kita duduk di bermalam-malam yang seharusnya kita istirahat terbaring,
bercengkrama sama suami kita, bercengkrama sama anak-anak kita, bercengkrama dengan pasangan kita, dilanjutkan dengan malam sedikit kita bercinta. Tapi kita tidak lakukan malam hari ini, tapi kita justru mensibukkan diri kita berada di majlis sholawat, di majlis taklim, di majlis ilmu, berada di musola al-muhajirin. Betul? Apa yang sedang kita raih hari ini sebenarnya? Maka ternyata bahwa kita memperingati Maulidur Rasul adalah salah satu upaya memantapkan keimanan kita akan kerasulannya. Karena ketika seseorang hendak masuk dalam ajaran Islam, maka syarat mutlak yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, disebut syahadat tauhid. Kenapa disebut syahadat tauhid? Karena isinya sebuah pengikraran dalam hati kita yang paling dalam, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya, kita iman seiman-imannya, kita percaya sepercaya-percayanya bahwa tidak ada zat yang layak kita sembah, yang layak kita mintai pertolongan kecuali Allah Jalla Jalaluh, zat yang telah menciptakan alam semesta, Allah zat yang telah menciptakan kita, Allah zat yang telah menghidupkan kita, dan Allah pula lah zat yang akan mewafatkan kita. Betul? Maka disebut syahadat tauhid. Mohon maaf, punten, kalau di agama yang lain kan berbeda faham tauhidnya. Benar? Di kita Tuhannya cuma satu, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi mohon maaf, kalau di yang sebelah kan beda. Ada Tuhan Bapa, ada Mama Tuhan, ada anak Tuhan. Di yang sebelah lagi juga ada Tuhan-Tuhannya banyak. Ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa, ada Dewa 19. Tapi kalau dalam ajaran kita yang risalahnya dibawa oleh baginda Rasul adalah Allahu Ahad, Allah yang esa, Allah yang satu, maka itu disebut syahadat tauhid. Maka kalau ada orang mau dia Konghucu, mau dia Cina, mau dia Kristen, mau dia Nasrani, mau dia tidak beragama, ketika hendak masuk dalam ajaran Islam, maka syarat mutlak yang pertama harus mengucapkan kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid. Lalu yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut syahadat Rasul. Kenapa disebut syahadat Rasul? Karena isinya sebuah pengikraran dalam hati kita bahwa kita iman seiman-imannya, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, pembawa risalah yang tak pernah salah, pengemban amanah yang tak pernah hianat. Lalu setelah kita mengakui, cukupkah hanya sebuah pengakuan? Cukupkah kita sekedar sebuah pengakuan? Tidak. Kita punya tanggung jawab, kita punya konsekuensi. Apa tanggung jawabnya? Jadikan baginda Rasul, jadikan baginda Nabi adalah suri toladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan baginda Rasul adalah sebuah keyakinan yang terus melekat di dalam hati. Kenapa? Karena ujian keimanan akan datang silih berganti. Betul? Betul? Maka momentum hari ini salah satunya adalah maksud dan tujuannya kita memperingati Maulidur Rasul adalah memantapkan keimanan kita akan kerasulannya. Kenapa iman harus dimantapkan? Kenapa iman harus diperbaharui? Karena iman turun naik. Iman bisa berubah setiap saat. Ujian iman
akan datang silih berganti. Di zaman Rasul, umatnya Rasul sudah diuji dengan munculnya Khuzailamah Al-Kadzab, manusia yang mengaku Nabi dan Rasul, dan ternyata banyak pengikutnya. Betul? Di zaman Rasul sudah muncul ujian orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Di zaman kita pernah adakah? Ada. Di Pakistan muncul sosok manusia yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, mengaku Nabi dan Rasul, membawa risalah Ahmadiyah, dan ternyata juga banyak pengikutnya. Betul? Pernah dengar kisahnya? Banyak. Dan di negeri kita pun ada beberapa yang terpapar risalah-risalah Mirza Ghulam Ahmad. Pakistan selesai, belum kelar. Muncul di Bogor. Kita pernah dengar, benar? Ahmad Musaddiq, mengaku Nabi dan Rasul. Betul? Nama aslinya Ahmad Musaddiq sebenarnya. Cuma biar kelihatan viral, biar kelihatan keren, diplesetin Musaddiq. Ada pengikutnya banyak, dan pengikutnya adalah anak-anak kampus, anak-anak intelektual, orang-orang yang punya intelektual. Bogor belum kelar, muncul di Cirebon, Indramayu, ada yang ngaku Nabi dan Rasul, namanya Tukimin. Pernah dengar? Bayangin kalau kita punya Nabi namanya Tukimin, Pak. Habis sholat fardu kita salaman, sallallahu ala Tukimin, sallallahu ala Tukimin, sallallahu ala Tukimin, sallallahu ala Tukimin. Kan gak keren banget, bro? Betul? Tapi itu ada. Benar apa benar? Belum lama di Banten juga ngehit, namanya Kerajaan Ubur-Ubur. Benar? Ini artinya ujian keimanan akan kerasulannya akan datang silih berganti, Pak. Mungkin satu saat nanti akan datang ujian di kampung kita, di Kampung Pete, di perumahan Puri Permai, didatangkan ujian sama Allah. Orang yang punya ketampanan melebihi daripada Pak RT, punya kesaktiannya luar biasa, sorbannya nyampe 10 meter ngeusrak, punya kesaktian luar biasa. Pasir digenggam jadi beras, bata merah digenggam jadi emas. Dia ngaku jadi Nabi dan Rasul. Kira-kira Bapak Ibu percaya kagak? Percaya kagak, Bu? Dia punya kesaktian luar biasa. Pasir digenggam jadi beras, bata merah digenggam jadi emas. Ibu percaya kagak dia kalau ngaku jadi Nabi dan Rasul? Emasnya dikasih sama ibu-ibu, ambil jangan? Ambil. Sampai matre emang orang sini. Kirain orang Citra doang, Pak RT, Pak RW. Orang pun juga sama, mamanya matre syariah ya. Bisa jadi ujian ini akan datang silih berganti dan masuk dalam kehidupan kita. Pada Rasul sudah menyampaikan apa kata Allah. Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim." Maka kata Allah, Muhammad itu sekali-kali bukan laki-laki di antara kalian, bukan bapak-bapak di antara kalian. Muhammad adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi kalau kemudian nanti Allah datangkan ujian di dalam kehidupan kita, ada orang yang punya kesaktian luar biasa, mengaku Nabi dan Rasul, maka harga mati dalam keimanan kita tak ada lagi Nabi dan Rasul. Yang terakhir adalah baginda Nabiuna Muhammad wa khataman nabiyyin, penutup para nabi.
Jadi kalau nanti di kampung kita datang ujian orang yang mungkin punya kesaktian luar biasa, punya ketampanannya luar biasa, yang ngaku-ngaku Nabi dan Rasul, maka Bapak Ibu gak usah banyak berkata, langsung ikat aja pohon mangga, dikasih semut kerang-kerang dia biar mati sorangan. Karena tidak menutup kemungkinan akan datang ujian itu. Karena di zaman Rasul ada Khuzailam, di zaman kita ada Mirza Ghulam Ahmad, ada Ahmad Musyahid, ada Situki. Bahkan ada yang luar biasa lagi, ada yang ngaku Jibril, Lia Eden, bener? Padahal Lia Edan, coba biar ngehit Lia Eden. Bayangin, malaikat Jibril perempuan, lah kalau dia kena head pakai apa? Nah, keren, malaikat masa pakai pebas, pakai sortek. Tapi itu ada di negeri kita dan banyak pengikutnya, betul. Di negeri kita luar biasa, Pak. Cepet banget marketingnya. Ada yang ngaku-ngaku orang sakti, bisa gandakan uang. Siapa namanya? Kanjeng Dimas. Banyak pengikutnya, betul. Yang ikutnya juga bukan kaleng-kaleng. Ada profesor doktor, ada orang kaya, ada ustadz juga ada yang ikut Kanjeng Dimas. Ada kiai juga ada. Kiai yang matre ikut Kanjeng Dimas ya. Nggak ada yang duit, bener. Lo kalau pengen banyak duit mah gampang. Bener ya Bu? Datang ke Pak RT. Ya Masya Allah. Maka wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka hari ini yakinkan, teguhkan dalam hati kita, teguhkan kepada anak-anak kita, fahamkan kepada anak-anak kita, fahamkan kepada masyarakat kita. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka tak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Nabiuna Muhammad. Maka yang pertama, mantapkan keimanan kita akan kerasulannya, insya. Lalu yang kedua, sebagai bentuk konsekuensi kita telah mengaku umatnya Rasul. Cintai baginda Rasul melebihi cinta kita kepada yang ada di alam dunia ini. Bu, cintai baginda Rasul melebihi cintamu pada suamimu. Kenapa? Karena cintanya baginda Rasul kepada kita cinta yang luar biasa. Cintanya asli, cintanya tak berkarat seperti suami ibu. Suami ibu cintanya palsu. Rasul sebelum kita hadir di alam dunia ini, ketika baginda Nabi dalam saat sakaratul maut, ketika beliau hendak wafat, apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi? Istri-istrinya kah? Tidak. Anak-anaknya kah? Tidak. Warisannya kah? Tidak. Apa yang baginda Rasul pikirkan? Ummati, ummati, ummati. Ya Jibril, andaikan aku telah tiada, bagaimana dengan nasib-nasib umatku ya Jibril? Rasul mikirin kita. Bu, Rasul mikirin kita. Kita belum ada, Rasul sudah mikirin. Luar biasa cintanya Rasul kepada umatnya. Lah ibu suaminya palsu cintanya. Sekarang iya masih punya anak satu, jalan gandengan, melihat ke langit. Duhai cinta, andaikan kau jadi rembulan, maka aku berharap jadi bintang-bintangnya. Ku temani engkau sepanjang hidup kita. Andaikan engkau mati, aku pun akan ikut mati bersamamu. Pres, ibu mati belum 40 hari, dia jalan sama janda muda. Dia jalan sama cabe-cabean. Palsu apa asli? Palsu. Apalagi laki-laki akhir zaman penuh dengan dusta dan penuh dengan tipu daya. Allah kali. Maka jangan kau sandarkan cintamu kepada suamimu,
sandarkan cintamu kepada habibana wa nabiyuna Muhammad sallallahu. Artinya, andaikan engkau mencintai suami bukan karena ketampanannya, karena kita memang disuruh oleh baginda Rasul. Betul. Taat kepada suami bukan karena suami yang tampan. Kenapa? Tampan akan hilang oleh dengan tua. Betul. RT dulu tampan banget zaman muda. Sekarang aja blesak kacak-kacakan. Allah, tapi masih tersisa teh, tersisa. Ketampannya masih tersisa teh. Oke, kalau ngadu sama ketua DKM kalah lah, ketua DKM lah. Suami juga sama, cintanya palsu. Ibu juga sama suami, palsu. Bu, palsu. Gak ada yang mulia, gak ada yang setia seperti Kanjeng Rasul. Ibu luar biasa, jalan ke pantai Keronjo pegangan sama suami. Beb, lah orang sini kan balik ke Keronjo, ya gak bakalan ke Ancol, gak bakalan. Udah kukur sama saya mainannya. Paling mentok juga sono no, solear, lihat monyet. Allah karim. Ya datang ke Keronjo pegangin tuh laki. Beb, manggilnya Beb. Apa darling? Aku terasa nyaman dalam genggamanmu sayang. Masa? Aku berharap aku akan jadi bunga yang terus kau jadikan kumbangnya. Masya Allah. Laki nek ojek keserempet tronton mati. Nggak lama. 3 kali bulan, 3 kali haid bersih, dia jalan pak, ame terong-terongan, ame berondong. Lah iya, nggak bakalan asli, betul? Yang asli cuma cintanya baginda Nabi kepada kita, Rasul. Kondisi sakaratul maut masih memikirkan kita umatnya. Coba bapak, pak, kira-kira kalau di sakaratul maut bapak yang mikirin apa? Woi, mikirin apa? Warisan. Kena corona, cengap-cengap, ngik, gak bisa napas corona. Bah, tolong. Iya saya, iya papa. Itu tanah yang 60 meter yang di Blok B nanti dijual. Buat apa? Sedekahin ke al-muhajirin. Buat amal soleh papa. Iya papa. Warisan. Ma, iya papa, udah jangan banyak ngomong. Enggak, itu kontrakan yang 10 pintu sama yang 12 pintu jangan dijual. Emang kenapa pak? Itu bukan punya kita, punya Pak RT. Ya Allah, nah, kita mau mati ngurusinnya warisan. Betul? Masya Allah. Maka yuk cintai baginda Nabi yang telah mencintai kita. Lalu bagaimana membuktikan cintanya? Bagaimana cara membuktikan kecintaan kita sama baginda Rasul? Apa kata Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang senangan dengan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Senang dengan sunnahnya. Betul? Hidupkan dengan sunnah-sunnahnya. Sunnah yang mana? Yang gampang. Sunnah Rasul itu banyak. Betul? Betul? Sunnah Rasul banyak. Mungkin qiyamul lail kakinya sampai bengkak-bengkak baginda Rasul, kita tak sanggup. Cukuplah 1 malam menghantarkan tidur kita, sholat dalam 1 malam, 1 sholat saja. Rasul qiyamul lail sampai kaki bengkak-bengkak, kita tak sanggup. Rasul sedekahnya sampai habis kekayaannya, mungkin kita tak sanggup. Betul? Jangankan sedekah sampai habis-habisan, kenceng lewat aja kita langsung baperan. Jumatan ya Pak, kenceng dari sono, pura-pura khusyuk. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Pas lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada sini ada? Yang mana Jom?
RT baik. Ya Allah, Rasul sedekahnya sampai habis, kita tak sanggup. Poligami sunnah Rasul bukan, Bu? Bu, sunnah Rasul poligami bukan, Pak? Jawab. Takut amat sama bini. Jangan pulang, Pak. Langsung diboikot. Bu, poligami sunnah Rasul bukan? Sunnah Rasul, tapi berat. Bilang sama suamimu, ayah, jangan kau ambil sunnah yang itu, berat. Biarkan ustaz yang mewakilinya. Takbir. Kasihan yang tersakit tidak mampu dia berbicara. Masya Allah. Hal yang gampang, sunnah yang gampang kan banyak. Baca, mau makan baca doa sunnah Rasul bukan? Sunnah Rasul yang gampang. Masuk kamar mandi kaki kiri sunnah Rasul bukan? Sunnah Rasul yang gampang. Jadi nggak harus berat-berat, Pak. Qiyamul lail nggak kuat, nggak usah. Cukup sunnah satu salam saja boleh, witir, sedekah sekedarnya saja. Tapi ya jangan kebangetan. Kayak seleng lewat, duit langsung diaduk-aduk ini. Yang cepet jangan sayang saya. Gocap jangan, mau beli kuota. Yang 20 aduh jangan, mau beli Samsung. Ada goceng masih sayang, udah 2000. Diambil 2000 itu punya model lecek. Yang ditarik ke atas biar dicemplungin, melehoy lagi banyak. Ada linting dimasukin. Ada di sini ada. Masya Allah. Maka yuk cintai baginda Rasul dengan cara mencintai sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang gampang. Istri gak usah jauh-jauh cari sunnah Rasul, ada di rumahmu. Apa? Cium tangan suami, itu kan sunnah Rasul, betul? Betul, Bu? Cium tangan suami. Suka cium tangan suami enggak kalau mau kerja, mau berangkat? Cium tangan enggak? Agak ini orang sini. Dulu waktu masih pacaran, Masya Allah, itu nyiumnya sampai bunyi cium. Sekarang punya anak satu, mau berangkat kerja, mah apa berangkat kerja dulu? Ki sono, berangkat. Ya Allah, Bu, cium tangan suami, pahalanya luar biasa. Barang siapa istri yang mencium tangan suaminya, maka Allah anugerahkan pahalanya seperti pahala mencium Hajar Aswad. Bayangin, Bu, sekarang kalau mau umroh mencium Hajar Aswad kudu siapin duit minimal 28 juta. Betul? Mahal kagak? Mahal. Lah di laki kita nih, di rumah kita ada Hajar Aswad. Cium tuh tangan suami, cium yang kenceng, cipok. Niatin, ya Allah, menjadikan ku cium suamiku karena saya menghidupkan sunnah Rasul, karena saya berharap mendapat pahala mencium Hajar Aswad. Cium, ceplok. Apalagi kalau suaminya hitam, Hajar Aswad banget. Masya Allah. Nah, iya, ibadah mah nggak usah jauh-jauh, dalam rumah tangga kita, betul? Betul? Suami cium keningnya, Pak, cium kening istri kita, mau berangkat kerja cium. Mama doain papa. Begitu. Suka cium kening kagak, Pak? Cium yang mana dong? Ya Allah. Nah ini kepengen rumah tangganya mesra, sakinah, mawadah. Lihat ciuman kagak ada, udah pada lupa. Tumbuhkan romantis. Rasul tuh romantis, Pak. Rasul itu ngajak suami istrinya mandi berdua. Ibu pernah mandi berdua enggak? Pulang dari sini mandi ya berdua. Anak kasih obat batuk suruh tidur. Allah, Ustaz, boro-boro mandi berdua. Lah kita tipe 21, Ustaz. Berdua kagak muat. Atau bikin bang udah berdua cukup begitu. Niatin, ya Allah, gue mau pengen sunnah Rasul. Begitu. Niatin sunnah Rasul, ibadah. Bercinta, baca doa, Bu.
Kalau berjima itu sunnah Rasul, tapi berjima yang seperti apa, bercinta yang seperti apa, yang ada muatannya Rasul, yang ada tuntunan Rasul. Nah ini kita kepengen punya anak soleh. Ketika malam pertama, ketika malam Jumat, malam sunnah, bercinta sama istri, nggak pakai sunnah Rasul. Rasul ngajarin sama kita, Bu. Kalau suami mau deketin ibu, suruh wudu dulu. Masuk kamar, assalamualaikum ya buah-buah rahmah. Begitu, Bu. Cium keningnya. Buka kancing pertama, bismillahirrahmanirrahim. Buka kancing kedua, bismillahirrahmanirrahim. Kancing ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Pas letingnya, subhanallah. Begitu. Forward play, buka baju, mau cium lagi baca doa. Allahumma jalibna syaitan wa jalibna syaitan amma razaqtana. Tuh Rasul ngajarin begitu. Bu, begitu kagak lakinya kalau mau masuk ke kamar? Ya salah. Pantas punya anak pada pecicilan semua. Lah kita kepengen punya anaknya soleh, alim, santun. Laki mau berhubungan bukan baca doa, malah suruh ke tukang jamu. Ya sono, minum kuku bimata el campur telur bebek 2. Dia minum, bercinta. Pas lahir anaknya ngegol kayak endok. Lah minum yang telur bebek, bukannya wudhu, bukannya doa. Betul? Ada di sini suka begitu ada. Banyak yang mana Song? Ya, apa yang lagi aja. Sabar teh. Masya Allah. Sunnah Rasul tuh. Dalam rumah tangga ibadah mau jauh rumah tangga kita tuh, Masya Allah. Ya Bu, ketika sudah berhubungan, libatkan Allah dalam hubungan kita. Masuk, Allah Karim. Naik, Allah Karim. Allah Karim, Allah Karim. Jangan, oh yes, oh no, oh yes, oh no. Aduh, korban bokep semua ini mah. Pantas laki pada pecicilan. Pas klimak pun ada doanya, Rasul ngajarin. Pas klimak itu bukan oh yes mama papa yang menang, bukan. Baca doa pas klimak, Allahumma dzurriatan thayyibah. Ya Allah, jadikan keturunan hamba keturunan yang baik. Pak, kemarin begitu kagak selama ini? Kagak sempet ya? Ya Allah, pantas anaknya pada pecicilan. Coba tes nih, pulang dari sini langsung bercinta baca doa ya. Cuci kaki, cium kening suami, ke bed tuh Yasin 3 balik. Masya Allah. Hidupkan sunnah. Sunnah yang paling mudah. Kan cium kening kan gampang, Bu. Bu, gampang nggak? Pak, cium kening istri kita ya. Lihatin, itu ibadah yang paling mudah, gratis, nggak berbayar. Emang gue bayar dicium? Kagak kali, masa ya berbayar, bang jablay. Sopan bener ya Bu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah. Hidupkan sunnahnya ya Bu. Mencintai istri, disanjung istri, itu juga sunnah Rasul. Rasul itu indah, romantis. Betul? Dikisahkan bagaimana ya Humairah. Panggilan untuk siapa itu? Untuk istrinya. Siapa istrinya? Aisyah. Aisyah. Apal nggak Aisyah? Lagu Aisyah? Nggak apal. Rasul romantis. Ya Humairah. Namanya Aisyah, tapi dipanggilnya yang kemerah-merahan. Tapi bapak jangan polos-polos juga. Udah tahu bininya hitam, gemuk, headroom kesini, jangan. Ya Allah, ini membaca ayat lo tekstuali begini bahaya, bisa sesat dan menyesatkan. Yang romantis, ya Bu, Pak, panggil istrinya yang romantis. Istri itu disanjung, bukan dibanding-bandingin, benar? Ini kan kadang-kadang laki kagak, bini dibanding-bandingin, bener nggak Bu? Bu, istri itu disanjung, bukan dibanding-bandingin. Ini kadang-kadang laki-laki akhir zaman begitu tuh suami tuh. Ma, dandan dong yang cantik, biar kayak Luna Maya. Pak,
cantik itu butuh biaya, butuh perawatan, betul? Lah iyalah, kepengen cantik, istri kasih uang jajan, uang belanja 3 juta, pengen cantik, susah. Betul nggak Bu? Lah iya. Cantik itu mahal, butuh perawatan. Wajah pengen glowing, butuh di skincare, bener? Kepengen kenceng, dikasih serum. Serum mas sorum Bu. Kasih serum. Biar tirus, tarik pakai benang. Itu bayar mahal. Benang wol nggak bisa, pakai benang pancingan. Lah, ya. Istri saya Bu, istri saya uang perawatan 10 juta sebulan. Jadi kalau amplop sinilah paling juga 5 juta ke bawah, nggak kukur sama saya, nggak kunci. Buat make up itu doang nggak cukup, betul? Cantik itu butuh mahal, butuh perawatan. Istri jangan dibanding-bandingin sama artis. Kalau kepengen punya istri cantik, yang bodinya body language, dimodalin minimal 5 juta buat perawatan doang, betul nggak Bu? Setuju? Takbir. Kenapa? Tenang, dibelain, tenang. Nih Ustaz salah. Gua salah manggil Ustaz. Ini mau orang gua bubar ini. Salah ngundang. Tenang teh, tenang. Itu galwa ini mungkin tersangka ini. Bu, ibu juga jangan egois jadi perempuan. Nah, ini nih. Udah tahu lakinya kerjanya gaji cuma UMR doang, 4.500.000, itu pakai potongan BPJS. Kepengen uang belanja, uang makeupnya 5 juta biar glowing, jangan. Itu itu namanya egois. Ibu juga harus bijaksana. Udah tahu lakinya kerjanya pabrikan, gajinya UMR, usahanya, proyeknya lagi macet gara-gara pandemi, ibu kudu bijaksana. Kalau kepengen cantik, kepengen glowing, ibu belanja tuh ke pasar Gudang, beli timun 2 kilo, diparut, mau tidur diborahin ke mukanya. Insya Allah glowing itu. Nah iya, emang itu skincare isinya apa? Timun semua. Kalau belum glowing pakai timun suri yang gede. Masya Allah. Pakai timun besi belum glowing juga. Besok berangkat ke pasar Cikupa. Beli apa? Beli bengkoang 5 kilo. Emang citra isinya apa? Bengkoang. Borahin itu ke muka. Insya Allah nanti jadi glowing. Kuningnya kuning bangsat. Masya Allah. Lah iya, ya Bu. Jangan egois. Kalau laki usaha lagi turun, rezeki lagi seret, ini harus bijaksana. Kalau dituntut ya uang make upnya 5 juta sebulan, yang ada lakinya pada setruk muda. Bener Pak? Tenang, dibelain. Nggak tega segala laki-laki yang terdolimi. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka yang cintai baginda Nabi di atas rata-rata cinta kepada makhluk yang ada di alam semesta. Dengan sunnah-sunnah. Lalu ada lagi, ada yang paling mudah, yang tak berbayar. Apa itu? Menyebut-nyebut namanya. Yang kita kenal dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini ayat sudah familiar. Semua orang sudah faham, betul? Ketika Allah perintahkan sholat, Allah tak sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah tak zakat. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah contohkan terlebih dahulu beserta malaikat-malaikatnya. Betul apa betul? Lalu kita yang mengaku umatnya kemudian enggan bersolawat, maka itu adalah sebuah pengkhianatan cinta. Maka hari ini, momentum hari ini, yuk kita bersolawat kepada Nabi Muhammad di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun, kita bersolawat kepada baginda Nabi. Ustaz, saya kan gak bisa solawatan kayak lagu-lagu Hadramain, Hadramaut, gak bisa kayak solawat yang tadi itu, anak-anak yang tadi itu. Marawi saya tidak bisa Ustaz. Saya bisa pakai lagu dangdut, boleh nggak? Boleh. Bo, yang hobinya dangdut, solawatnya pakai lagu dangdut, lagamnya dangdut, boleh. Muhammadun
Muhammadun Muhammadun nabiyuna Muhammadun 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 habibuna ya Muhammadun 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 nabiyuna Muhammadun 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 habibuna Muhammadun Muhammadun habibuna iwak peye boleh berselawat kepada baginda Nabi dengan lagam dangdut iwak peye boleh. Tahu iwak peye punya ini siapa? Trio Macan yang pemainnya satu mati ketabrak di tol. Boleh, tidak mengurangi nilai pahala selawat kita. Ustaz, saya nggak suka dangdut, najis banget gue mau dangdut. Saya mah seneng lagunya India, boleh, boleh. Tidak mengurangi nilai pahala selawat kita, Bu. Yang suka India boleh. Nungguin laki pulang kerja belum datang. Di mana laki gue? Mudah-mudahan dapat duit yang banyak. Dari kemarin seminggu, ya Allah, uang belanja makin habis aja. Sholawatin, Bu. Lagu India boleh. Biasanya kalau lagu India tuh nggak boleh lihat tiang ya, Bu ya. Pegangin tiangnya. Nunggu laki, pegangin. Dhuhara dinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad. Pegangin. Kan ini mah gak boleh latihan, pasti dipegangin dia orang dia. Dalikal fadlu minallah kabikusi kabigeng. Laki datang bawa koper. Ayah, koper siapa? Tadi ayah nemu, ya Allah, tadi ayah udah galau. Nemu koper di pinggir jalan. Ya Allah ya, itu kayaknya berkah mama sholawat. Mama sholawat iya. Sholawatan di India, ya Allah, berkah dibuka kopernya, amplop semua. Punya tukang pos jatuh. Lumayan rezeki betul. Lah iya dijual tuh sama yang orang mau kondangan jadi duit. Ya, India boleh. Tidak mengurangi nilai pahala sholawat kita. Pakai lagu yang lain boleh. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi salam. Salawatullah alaika. Cindai Iyad Bustami. Boleh. Tidak mengurangi nilai pahala sholawat kita. Istimewanya sholawat, Bu. Jangankan dengan ikhlasnya, jangankan dengan ridhonya, riyaknya kita, pamernya kita, tetap Allah ganjar kita dengan nilai pahala karena istimewanya baginda Nabiuna Muhammad. Sholawatan ya, Bu. Sholawatan. Kita belajar, Bu. Kita belajar dari orang tua kita dulu, Masya Allah. Rumah tangga orang tua kita dulu tenang. Rumah tangga orang tua kita dulu, Masya Allah, jarang paseah, jarang berantem. Betul? Anaknya banyak, orang tua kita dulu tenang. Nggak kayak kita nih rumah tangga nih. Anak cuma bener rungsing bener rumah tangga kita, betul? Tapi orang tua kita dulu itu rumah tangganya tenang, anaknya banyak, ada yang 9, ada yang 12, semuanya jadi orang semua. Nggak ada yang jadi monyet, nggak ada.
Kenapa? Karena dulu emak kita rajin sholawatan. Emak kita dulu rapi, nyuci piring, masak nasi di dapur, rambutnya rapi bu, pakai kupluk, betul? Bener? Makanya kalau kita makan sayur asam nggak pernah tuh nemuin rambut. Coba emak-emak akhir zaman, Pak, istri kita coba kalau masak kira-kira rambutnya gimana, Pak? Diurai, udah kayak kuntilanak bawah pohon belimbing. Makanya kita makan sayur sop, bonusnya rambut, ditambah kutu lagi kan. Rapi, orang tua di rumah rapi, nggak kayak mas sekarang. Dulu emak kita, masya Allah, nyuapin anaknya sholawatan, nyuci piring sholawatan, betul? Goreng tempe sholawatan. Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhammad lam ya Muhammad salimna muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Tuh mak kita dulu rajin sholawatan, saking asiknya sholawatan itu tempenya gosong. Kata lakinya, Neng, ini tempe kenapa gosong, Neng? Maaf bang, ini gara-gara si Muhaimin. Siapa Muhaimin? Itu nama sholawatan abang. Oh si Neng teh kalau masak sholawatan, abang. Suami kagak marah bu, laki kagak marah. Yaudah Neng sini tempe gua makan. Nggak aja makan tempe sholawatan. Laki kagak marah. Tapi coba pak, istri kita nih wanita udah akhir zaman, kalau masak kira-kira ngapain bu? Selfie, bikin status SW. Hai guys, hari ini temanya masak jengkol rica-rica. Jengkol 3 batang, dibikin status. Salah. Enak kagak, bau doang sampai se-RT. Betul bu? Ada begitu ada? Banyak, yang mana com? Ya Allah RT, Pak RT kaget saya mah. Ada? Yang mana com? Insya Allah kagak ada. Orang Puri sini mah masya Allah ibu-ibunya solehah semuanya. Amin. Noh orang Kutro, tapi KTP-nya orang sini Pak Kades. Ya Allah ya salam. Iya, emak dulu kita mah masya Allah rajin sholawatan, nyuci piring sholawatan, goreng tempe sholawatan. Tapi emak-emak hari ini bukannya sholawatan, dia kebanyakannya nyanyi. Nyuci piring nyanyi, goreng tempe nyanyi. Wanita mana yang akan tahan bila suaminya ringan tangan? Tempe dibalik gosong. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Tempe digosong, angus. Kata lakinya di belakang di kamar tersinggung, ngamuk dia, ditendang tuh kompor, gubria, langsung talak tidur. Bubar rumah tangga. Kenapa? Karena di dalamnya nggak pernah disolawatin. Betul? Betul? Bu? Kalau ibu punya laki, matanya mesti jelalatan, solawatin.
bikin air tubuh, ambil, bacain sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. 100 kali tiupin, nurut siapa kain siapa. Minumin, taruh di galon, laki bakalan nurut. Ya, Bo? Maka ternyata berselawat itu begitu mudah dan begitu faidahnya luar biasa. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah. Surga ternyata. Akhirnya kita di surga sama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu menunjukkan jam 22 lewat 10 menit. Ini orang Purit kalau ngaji sampai jam berapa? 2 sampai subuh. Itu mah bukan ngaji, nyeksa ustaz. Belum pernah ada ustaz ngeduprak di panggung. Allah karim, Allah karim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Karena dengan solawat hidup ini akan berkah. Amin. Buktinya hari ini kita memperingati Maulid, kita duduk tenang, silaturahmi kita terjalin, betul, sesuai dengan tema kita, menjaga kerukunan umat beragama dan ukhuwah Islamiyah dengan suri teladan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah kita, semuanya duduk tenang-tenang, bahagia. Ada yang sedih malam hari ini? Ada yang sedih? Saya yang sedih. Air putih doang, kue-kue kagak ada. Aduh ya Allah, kebangetan RT mah kadang-kadang. Teh, ini air putih doang. Orang mah susu, teh manis, teh tawar, kopi lah ini. Dukun aja 3 macam loh dukun. Lah ini Ustadz gak kaleng-kaleng ini. Ya Allah, Insya Allah. Tenang, udah tenang teh. Dibungkus aja, terlanjur dibungkus. Kue dibungkus, kopi dibungkus. Ustadz nggak boleh matre. Bukan Ustadz yang matre. Anak gue sama istri gue di rumah. Allah karim. Papa habis ceramah di mana? Di Puri. Kok nggak dapat kue? Tahu? Padahal dia udah belangsak kayaknya. Udah ceramah nggak dikasih kue. Ya Allah ya karim, mana tadi buka juga susah. Aduh, ya Allah, nasib. Aoja gimana sih ente? Ini sales marketing saya gagal nih. Minum dulu, Pak. Sampai jam berapa nih ngaji kita ya? Jam 1. Tadi Pak RT bisikin, Ustaz, jangan lama-lama. Emang kenapa? Panitia udah nyiapin kebuli sama gulai, takut keburu asap. Oh siap. Saya ikut makan teh, bungkus aja udah. Lalu yang terakhir kata Rasul, sebagai bentuk konsekuensi kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita, bahwa kita telah mengaku umatnya Rasul, kita telah mengaku umatnya Nabi. Yuk lanjutkan misi dakwah Rasul. Bu, lanjutkan dakwah Rasul, Pak. Lanjutkan misi dakwah Rasul. Dakwah bukan tanggung jawab orang yang kita kenal ustaz, bukan. Dakwah bukan tanggung jawab orang yang kita kenal kiai, bukan. Dakwah adalah tanggung jawab umatnya baginda Rasul. Tentunya dengan sesuai kapasitas dan posisi masing-masing. Yang punya kekuasaan, dakwah dengan kekuasaannya. Pak Kades punya kekuasaan, dakwah dengan kekuasaannya. Ada yang bikin pantai remang-remang, pantai pijit. Ada yang bikin pijit plus-plus. Kades yang punya kekuatan. Kenapa? Punya kekuasaan. Bikin surat izin. Ada apa ini? Mohon maaf Pak Lurah, saya mau bikin pantai pijit plus. Plus apa? Plus jilat dan plus yang lainnya. Dikepokin. Oh,
Mohon maaf, kayaknya nggak cocok kalau bukan Pak Dipicit di Kampung Puri, Pak. Kok begitu? Iya. Bikin aja di Singapura. Wah, jauh bener. Lah iya. Silahkan kau racuni masyarakat Singapura, tapi jangan kau racuni masyarakat kampung saya. Begitu. Setuju? Kades yang punya kekuatan. Kalau RT nggak kuat. Bener teh? Nggak kuat. Nggak kuat RT. Kades yang punya kekuatan. Dakwah dengan kekuasaannya, dakwah dengan jabatannya. Ini baru RT dapat bagian. Ada yang kontrakan yang kosong, ada kontrakan yang pasangan yang tidak jelas hubungannya. RT dakwah dengan jabatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Janda. Wow, RT. Terus yang kemarin ngapel siapa? Calon saya, RT. Kenapa lama-lama ngapelnya? Emang kenapa? Saya dong boleh. Jangan lama-lama kalau ngapel, kalau mau disahin begitu, pakai jabatan. RT yang punya kewenangan, betul? Coba kalau ketua DKM yang nyusulin janda, kan nggak cocok, bener? Kenapa? Ya udah tapi khilaf. Dakwah dengan jabatannya. Yang punya ilmu, dakwah dengan ilmunya. Yang punya harta, dakwah dengan hartanya. Ini kan dakwah namanya, betul? Bikin maulid ini dakwah. Ini kan maulid nggak kaleng-kaleng, butuh biaya, betul? Beli anggur, pakai duit, bener? Ini kan siapa yang dakwah? Orang yang berakhliyah, orang yang kaya, yang punya kemampuan, betul? Anggur, pisang, meskipun percuma saya nggak bisa makan karena jauh. Emang begitu nasib Ustaz mah. Dakwah. Kenapa kita umat terbaik kata Allah? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat terbaik, umatnya baginda Rasul. Kita umat terbaik, umatnya baginda Nabi kata Allah. Kenapa kita umat terbaik? Karena kita senang mengajak kebaikan. Undang tuh masyarakat, diundang tuh jamaah berkumpul di sini baca maulid, baca Quran, taklim, silaturahmi. Ini kan mengajak kebaikan, betul? Dan kita juga umat terbaik karena kita senang mencegah kemungkaran. Ada yang anak-anak nakal dicegah sama kita, jangan pada tawuran, dicegah kita. Kenapa? Kita umat terbaik. Kita selalu ingin berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Dakwah, ya bu, dakwah, libatkan diri kita dengan dakwah. Kita lanjutkan misi dakwah Rasul, tentunya dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Nggak usah jauh-jauh dakwah mah, nggak harus ke Palestina, kejauhan, betul? Ke Ukraina, kejauhan. Dakwah dalam rumah tangga kita, bu, istri dakwahin suami, suami dakwahin istri, orang tua dakwahin anak, betul? Istri dakwahin suami, bu. Kalau suami belum ke musola, suami belum ke masjid, belum mau berjamaah, dakwahin. Ayah ke masjid, ayah ke musola. Kasihan tuh ketua DKM Ustaz Safei. Dia yang nabuh beduk sendiri, dia yang adzan sendiri, dia yang qomat sendiri, dia yang imam sendiri. Itu Ustaz bilang sakaman dengan jamaahnya. Masya Allah. Ya bu, dakwahin. Ya bu, dakwahin. Bil hikmah, tentunya bil hikmah yang santun. Datang adzan subuh, bangunin. Salatu khairum minan naum. Dakwahin tuh suami yang hikmah, yang lembut, ditepok pantatnya. Ayah, bangun, udah adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Enggak bangun juga tepok pantatnya, tepok yang depan. Ayah, bangun. Insyaallah bangun, betul? Betul. Tapi kalau dibangun jangan diterusin. Ditepok pantatnya masih belum bangun, tepok depannya masih belum bangun, ibu gerak ambil air wudhu.
Langsung ambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Laki itu langsung lesuai. Emang ini supaya dia sinan. Tapi kan laki bangun, alhamdulillah. Sholat subuh, alhamdulillah. Bil hikmah. Dakwahin bu, ya bu. Dakwahin. Suami juga dakwahin istrinya pak. Dakwahin istrinya. Kalau istrinya nongkrong di teras rumah bertiga, dakwahin. Pasti dia lagi ghibah, lagi ngomongin orang, betul? Melin, mama, masuk ke rumah, janganlah kau berghibah, haram. Jangan suka ngomongin orang, dosa. Lebih baik kau pulang ke rumah, kita teruskan dengan bercinta, dapat pahala. Gitu, ngelarang ada solusi, jangan bu. Dan ini ngelarang ada solusi, balik lagi dia nongkrong lagi. Lah iya, dakwahin, ya bu, pak, dakwahin. Anak dakwahin orang tua dakwahin anak, ya bu. Anak sekarang ini ujiannya luar biasa, pak. Anak-anak kita ini ujiannya berat dibandingkan di zaman kita, betul? Dulu kita kepengen nonton film yang aneh-aneh, kudu jauh nonton layar tancap di kampung orang, bener. Sekarang anak-anak kita didatengin tuh film-film yang aneh-aneh di kamar-kamarnya, betul? Lewat apa? Lewat handphone, lewat gadget-gadgetnya, bener? Klik Gisel 15 detik nongol si Gisel lagi anslung. Hafal banget pak. Betul apa betul? Apal. Lah kan Ustaz juga harus observasi. Jangan sampai menyampaikan sebuah keilmuan tapi katanya itu bisa kena pasal hoax. Jadi kita ada dasar penelitian pak. Jadi dibolehkan oleh agama. Yang penting jangan lama-lama. Astagfirullah ya Allah. Tanggung. Anak kita tuh berat ujiannya pak. Klik Ariel, Fat Luna muncul. Ariel sama Luna lagi kuda-kuda. Apalagi aja. Ini hari ini anak-anak kita ujiannya berat. Maka dakwahin anak-anak kita pak. Maksiat apa yang hari ini tak nampak di hadapan kita pak? Maksiat apa yang ini nggak ada di kampung kita hari ini? Narkoba di mana-mana, betul? Dari murai sabu, ganja, gorila, tahu gorila? Ganja sintetis pak. No, Aoja tahu tuh. Di pesantrennya tuh, pesantrennya Abah Haji Romdin. Kita hari ada 60 klien kita, ada 60 santri kita, 55 laki-laki, 5 perempuan. Pada celeng semua pak. Gara-gara pak narkoba kebanyakan. Lah iya emang begitu hari ini, narkoba di mana-mana. Ganja, sabu, apa yang paling murah? Extremer. Betul? Maka dakwahin anak-anak kita. Dakwahin. Maksiat apa hari yang tak nampak? Prostitusi di mana-mana, betul? Jablay di mana-mana. Ada yang 2,5 ada. Yang 3,5 juga ada, betul? Nggak percaya tanya sama Pak RW. Nah kan Pak RW sebagai tokoh masyarakat kudu tahu kondisi masyarakatnya, betul? Jangan petek sih ya. Aku gak bisa tidur tadi malam. Aduh, gua salah manggil Ustadz ini. Ya Allah karim. Maka dakwahin anak-anak kita bu, pak. Fashion anak-anak kita dakwahin. Dulu kita juga pernah jadi korban itu. Dulu di tahun 70-an kita pernah pakai pakaian yang namanya brecut, betul? Atas ngebray, bawah kerucut, baggy. Dulu kita terpapar pakai kita dari 70-an. Tahu celana baggy pak? Yang kalau kondangan ngantongin kaca nggak bakalan jatuh tuh. Tahun 90-an ganti pakaian cutbray versi Arafik. Semua orang ngikut semua, betul? Dan anak kita hari terpapar pakaian model cucut. Tahu cucut? Atas kerucut, bawah ngerecut. Kalau bahasa kerennya celana pensil. Betul? Dakwahin. Enak. Itu kan celana nyusahin pak.
Itu celana yang nyusahin. Bayangin celana pensil ketat. Udah anak kita hitam kurus pakai celana pensil kayak biting jalan. Itu celana nyusahin. Liatin anak kita. Itu kalau nyopot celana pensil 3 jam gak kelar-kelar nih Pak. Saking susahnya. Betul? Makanya banyak anak-anak kita yang pakai celana pensil kakinya dibungkus pakai plastik. Biar gampang bukanya. Udah kayak kue pepe. Dakwahin. Toh ulah sok gitu-gituan. Jangan pakai celana yang begitu. Udah pakai yang standar. Dakwahin kita Bu. Orang tua dakwahin anak. Ya Bu. Ya Pak. Hari ini luar biasa. Didik anak kita. Apa kata Rasul? Adibu aladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anakmu dan perbaiki adab mereka. Dulu kita, kalau kita ngelewatin orang tua yang lebih tua dibandingkan kita, yang usianya di atas kita, kita memunggungkan pundak kita, betul? Sebagai bentuk penghormatan. Anak-anak sekarang lewat depan kita ngeloncong baik ke pundak. Bener? Kopi kesambar tumpah kubrak. Siapa yang salah? Kita. Nggak pernah tanamkan adab dan sopan santun, betul? Maka momentum hari ini sebagai bentuk cinta kita, ngaku kita sama baginda Rasul, yuk libatkan dakwah kita, libatkan dakwah diri kita, lanjutkan dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari dalam rumah tangga kita. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya mudah-mudahan Maulid Rasul malam hari ini Allah datangkan keberkahan buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'alayya karim ya dzal jalali wal ikram wa sallim ala sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Allah ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu fi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma 'idhik riqabana minan nar. Allahumma 'idhik riqabana minan nar. Allahumma 'idhik riqabana wa riqabaina wa ummahatina wa ihwalina wal muslimina minan nar. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma salimna wa salim hajatana ya Allah sahibul majlis. Allahumma salimna wa salim hajatana fil jamaah. Allahumma yassir wa la tu'sir wa tamim bil barakah wa tamim bil hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita munajat cinta sama Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ilallah ala hadi sallallahu la ilaha illallah ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin farij alal muslimin farij alal muslimin. Subhanallahul mohon maaf dengan kekurangan lahir dan batin. Allahumma fiqh ila mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan semuanya Pak. Angkat tangan semuanya Bu. Yang tinggi. Dadah semuanya.